Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim dari Prodi Administrasi Publik UPN Veteran Jawa Timur dengan NPM 230410101007. Saya akan menjawab soal UTS yang diberikan kepada saya dari mata kuliah Manajemen Konflik dengan dosen pengampu yaitu Bapak Bayu Priambodo, SIP MIP. Soal pertama yaitu apa yang dimaksud dengan the conflict of paradox, yaitu kondisi di mana konflik memiliki dua sisi yang bertentangan tetapi sama-sama saling dibutuhkan dan diperlukan. Artinya konflik tidak selalu buruk, justru bisa menimbulkan dampak positif, namun juga dampak negatif, tergantung bagaimana konflik tersebut dikelola. Dalam manajemen konflik, paradoks muncul karena di satu sisi konflik dapat merusak hubungan, menurunkan kinerja, dan menimbulkan stres. Di sisi lain, konflik juga dapat memicu sebuah inovasi, memperbaiki pengambilan keputusan, dan meningkatkan kualitas ide. Salah satu contohnya adalah dalam sebuah organisasi, di mana terdapat dua tim yang berbeda pendapat. Jika pendapat tersebut tidak dikelola, maka akan terjadi sebuah konflik, yang dimana konflik tersebut tidak bisa dikendalikan dan terjadi sebuah pertengkaran atau juga kerja tim yang terganggu nantinya. Tapi jika pendapat tersebut dikelola dengan baik, akan memunculkan ide-ide yang baru dan juga lebih kreatif serta strategi yang lebih kuat nantinya. Konflik paradoks ini menegaskan bahwa konflik adalah fenomena yang bersifat ganda, bisa merugikan dan juga bisa menguntungkan, tergantung bagaimana konflik tersebut dikelola. Kedua yaitu saya akan menjelaskan terkait dengan kurva. Nah, kurva di sini kurvanya berbentuk U terbalik, di mana kurva konflik vs kinerja. Saya akan mencontohkannya dalam sebuah organisasi, di mana jika sebuah organisasi tersebut terdapat konflik yang rendah, terlalu sedikit konflik, maka akan menyebabkan organisasi tersebut cenderung pasif, tidak ada ide baru, dan kurangnya inovasi. Namun jika terdapat konflik yang sedang atau mungkin optimal ya, maka akan ada perbedaan pendapat yang sehat, diskusi aktif, dan munculnya ide kreatif, dan juga bisa membuat kinerja lebih tinggi. Namun jika konflik itu semakin memuncak atau tinggi dan berlebihan, maka akan terjadi sebuah pertengkaran, di mana membuat hubungan rusak, kerja tim terganggu, dan juga kinerja organisasi menurun. Jadi semakin tinggi konflik dalam sebuah organisasi itu tidak selalu baik ya. Dan contohnya adalah jika dalam sebuah organisasi tersebut terdapat diskusi di mana konflik tersebut rendah, maka anggota-anggota lainnya akan setuju terhadap diskusi tersebut. Jadi tidak ada pendapat, tidak ada masukan. Jadi hasil kerjanya nanti akan biasa, tidak berkembang. Jika konflik tersebut sedang, dari anggota mungkin masih ada sebuah pendapat-pendapat yang masuk dan juga sebuah ide-ide. Nah, dari hal tersebut menyebabkan inovasi yang baru dan juga meningkatkan solusi yang kreatif dan kinerja yang baik nantinya. Jika konflik tinggi, maka akan terjadi sebuah perdebatan dan juga emosi yang tidak terkendali. Hal tersebut juga dapat menyebabkan kinerja tim rusak dan juga proyek nantinya akan terhambat. Jadi kesimpulannya, dalam kurva ini tidak boleh dalam organisasi itu menunjukkan konflik itu nol. Jadi alangkah baiknya di titik sedang. Nomor 3 yaitu bagaimana prinsip pemimpin agar konflik tetap pada jalurnya.
seorang pemimpin harus melakukan intervensi agar konflik berada pada tingkat yang optimal, tidak tinggi dan tidak rendah. Intervensi ini juga bertujuan supaya konflik tetap produktif dan tidak merusak organisasi. Bentuk-bentuk intervensi pemimpin, yang pertama itu menstimulasi konflik. Pemimpin harus mendorong munculnya perbedaan pendapat agar tidak terjadi stagnansi. Jadi pemimpin itu harus mendorong agar anggota-anggotanya itu ikut dalam, contohnya dalam diskusi, ikut dalam terlibat diskusi, memberikan pendapat, dan juga inovasi-inovasi yang baru. Lalu yang kedua ada mengendalikan konflik. Jika konflik tersebut meningkat, maka pemimpin harus mengendalikan konflik tersebut agar tetap sehat dan tidak emosional, yaitu dengan cara menetapkan aturan diskusi dan fokus pada masalah, bukan pribadi ya. Lanjut, yang ketiga yaitu menyelesaikan konflik, di mana pemimpin harus turun langsung menyelesaikan konflik agar tidak merusak sebuah organisasi, yaitu dengan cara mediasi, negosiasi, dan juga pengambilan keputusan yang tegas ya. Contohnya dalam sebuah organisasi, tim A dan tim B memberikan pendapat terkait dengan proyek yang akan datang, di mana pemimpin itu harus mendorong agar terjadinya diskusi agar memunculkan sebuah ide baru. Dan jika dalam diskusi tersebut memulai memanas, pemimpin harus mengatur jalannya diskusi agar tetap profesional. Dan jika terjadi pertengkaran, pemimpin juga harus menjadi mediator dan membantu mencari solusi bagaimana pertengkaran tersebut diselesaikan. Jadi intervensi pemimpin penting untuk memastikan bahwa konflik tetap terkendali, konstruktif, dan memberikan dampak positif bagi organisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 4, yaitu jelaskan metrik resolusi konflik dalam organisasi dan berikan contoh kasusnya masing-masing. Matriks ini terbagi menjadi 5, yaitu bersaing, kerjasama, kompromistik, menghindar, dan kolaborasi. Matriks resolusi konflik dalam organisasi ini adalah cara untuk menyelesaikan konflik berdasarkan 2 hal utama: seberapa besar kita memperhatikan kepentingan diri sendiri, seberapa besar kita memperhatikan kepentingan orang lain. Yang pertama yaitu bersaing, di mana fokusnya itu kepada diri sendiri. Kita ingin menang tanpa peduli orang lain, cocok saat keputusan harus cepat juga. Jadi contohnya adalah atasan langsung memutuskan kebijakan tanpa adanya diskusi karena situasi mendadak seperti itu. Lalu kedua ada kerjasama, fokusnya adalah orang lain. Kita mengalah demi menjaga hubungan. Terus cocoknya kalau masalahnya tidak terlalu penting bagi kita. Contohnya kita mengikuti pendapat teman agar tidak terjadi suatu konflik gitu. Lalu yang ketiga ada menghindar, di mana ini tidak peduli kedua-duanya, tidak peduli diri sendiri maupun orang lain. Yang konflik dihindari, tidak diselesaikan. Lalu cocoknya adalah biasanya karena masalah kecil atau belum siap untuk dibahas. Contohnya, 2 rekan kerja memilih diam dan tidak membahas masalah agar tidak terjadi keributan. Begitu. Yang keempat, kompromi, sama-sama mengalah, yaitu kedua pihak mengurangi tuntutan dan mencari solusi tengah. Contohnya dalam 2 tim sepakat mengambil
sebagian itu masing-masing. Jadi mereka mencari solusi tengahnya, bagaimana enaknya gitu. Terus yang kedua, kolaborasi, sama-sama menang, dimana mereka mencari solusi terbaik untuk semua pihak, dan butuh waktu juga dan komunikasi yang baik. Contohnya saja, tim berdiskusi sampai menemukan solusi yang memuaskan semua pihak. Jadi berdiskusi sampai menemukan solusi yang benar-benar cocok bagi semua pihak, seperti itu. Mungkin itu jawaban dari soal ETS saya. Jika ada kekurangan atau masukan, boleh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.